Kalau mau merubah nasib, maka gabunglah dengan Koalisi Perubahan Indonesia. Kita akan merubah nasib bangsa ini lebih adil dan sejahtera. Amin. Amin. Kita akan merubah bangsa ini lebih mulia. Amin. Kita akan merubah bangsa ini lebih makmur dan sejahtera. Amin. Yang ingin nasibnya berubah lebih baik, gabunglah dengan amin. Amin. Yang ingin nasibnya lebih baik, gabunglah dengan amin. Kalau mau merubah nasib, maka gabunglah dengan Koalisi Perubahan. Salam waras untuk rakyat Indonesia yang sudah cerdas. Kita kalau mau merubah nasib, gak usah nunggu kamu berkoalisi dobol kuro. Dobol kuro. Kalau ingin merubah nasib, itu diri kita sendiri yang harus merubahnya. Nggak usah dari partai, nggak usah dari koalisi. Nunggu koalisi 5 tahun cuma sekali, ya modar ora sida mangan terasi. Kita nggak butuh perubahan, Pak. Perubahan ora masuk diakal dobol kuro. Kita rakyat sudah cerdas, Pak. Kalau kita mau merubah nasib, itu pada diri kita sendiri. Karena HP Android itu sudah canggih, Pak. Sekarang banyak online shop yang pada kaya. Itu apa, Pak? Dunia digital semakin canggih, jadi mindset rakyat Indonesia harus semakin cerdas. Kepengen merubah nasib kok memilih perubahan gedebel dobol kuro. Ora sudi. Reti ora sudi, Pak. Dobol kuro, reti apa ora nek dobol kuro? Ora percaya karo wong dobol kuro. Kita nggak butuh perubahan, kita butuh berkelanjutan, lebih cepat mempercepat kerjaannya Bapak Jokowi yang sudah ada pondasinya. Salam buat rakyat yang cerdas. Ojo percaya karo wong dobol kuro. Aku kepengen berubah nek ora tak rewangi ngosek WC, ora iso berubah, Pak. Berubahku apa? Anakku iso kuliah, alhamdulillah. Iku jenenge perubahan nasib kita sendiri. Salam waras iki ojo. Oke guys, tadi teriakan kampanye ya dari Caimin dan Pak Anies. Siapa yang mau berubah nasibnya ya, itu silakan pilih amin guys ya. Untuk bisa berubah atau teman-teman di sini ada yang ingin mengubah nasib ya, yang mungkin saat ini kondisinya kurang beruntung. Maksud saya ekonominya kesulitan ya, lalu teman-teman ingin meningkatkan taraf ekonominya menjadi lebih baik. Nah itu semua bukan ditentukan oleh Anies dan Caimin, apalagi berharap pada mereka guys ya. Akan tetapi semuanya itu ditentukan oleh kita sendiri guys ya, bukan orang lain, tetapi diri Anda sendiri ya, masing-masing individu ya. Apakah dia ingin merubah atau dia ingin meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, mungkin miskin atau susah, menjadi lebih sejahtera ya. Itu kembali lagi pada diri kita guys ya, pada daya juang kita, pada usaha dan keringat kita guys. Sedangkan pemerintah itu ya, tugas kewajiban mereka itu hanya menyiapkan fasilitas, menyiapkan sarana, menyiapkan prasarana.
Dan kitalah yang berjuang, kitalah yang bekerja. Bagaimana agar dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan atau mau mengubah nasib kita, guys. Ya, saya berikan ilustrasi seperti ini. Ya, dari kampung saya, kampung A ke kampung B, itu jaraknya sekitar 17 km. Ya, jalannya rusak parah. Nah, itu ketika saya ingin menjualkan hasil kebun saya ya ke kampung B ini, karena jalannya rusak, jadi saya harus berjalan kaki. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, guys, ya, bahkan bisa seharian penuh. Akan tetapi dalam hal ini kita tentu membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk diberikan fasilitas. Fasilitas yakni diberikan atau dibangun jalan yang bagus, ya, jalan yang sudah diaspal ataukah sudah dirabat ya oleh pemerintah, sehingga itu memudahkan perekonomian masyarakat ya antara kedua kampung ini untuk menjual hasil kebunnya, ya, sehingga waktunya lebih efektif, lebih efisien, dan waktu yang sisa itu bisa digunakan untuk bekerja atau melakukan hal-hal lain, guys. Sekali lagi, jika kita ingin mengubah nasib kita dari yang miskin menjadi lebih baik ya, atau dari yang kekurangan menjadi lebih sejahtera, maka yang perlu kita lakukan adalah kita berjuang, guys, ya. Kita bekerjakah, atau kita merantaukah, atau kita mencari, menciptakan peluang, menciptakan usaha, ya. Jadi dari daya juang atau bagaimana usaha dari diri kita sendiri, guys, ya. Bukan dari Pak Anies, Caimin yang mengubah hidup kita ya dari miskin menjadi kaya. Ya, apalagi kita bergantung pada mereka. Ini kan konyol, ya. Model-model kampanye seperti ini, guys, ya, menurut saya ini kampanye yang kurang mencerdaskan masyarakat, guys, ya. Oleh karena itu, kita harus bijak ya untuk memilih kira-kira mana nih figur yang lebih cerdas. Nah, guys, kali ini spesial ya untuk Pak Anies. Kita lihat komentar dari netizen ya. Saya suka dengan Pak Anies ini, soalnya memberikan warna baru, memberikan komedi, memberikan hiburan kepada kita semua, guys. Mari kita saksikan. Masya Allah, Makassar mantap. Pendukung Anies keluar semua, jos. Kalau begini mah menang nih. Aduh gini amat pendukung Anies. Ya, video tadi itu merupakan salah satu bentuk cara bagaimana ya pendukung Anies yang berpikir lah atau cacat logika. Jadi video tadi itu seolah-olah membuat framing bahwa lembaga-lembaga survei saat ini yang telah mengeluarkan hasil survei di mana menaruh posisi Anies di nomor 3 itu nggak bener gitu, itu hoax gitu. Padahal kalau memang mau jadi presiden itu kan nggak cuma sekedar di wilayah Makassar aja kan, nggak cuma sekedar di wilayah Sulawesi aja kan, mereka juga butuh suara-suara di daerah lain juga kan. Nah, tapi ini seolah-olah digambarkan bahwa 1 juta orang tadi itu sudah pasti membuat Anies akan menang di seluruh wilayah. Aku pun sih nggak yakin ya kalau 1 juta orang itu akan milih Anies. Dipikir-pikir loh bro, dari ketiga calon yang ada ini, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan. Nah, ternyata kalau saya lihat itu di dialognya dengan Mata Najwa ya, Mbak Najwa Shihab itu, ini termasuk capres yang miskin itu. Yang paling miskin ya dulu Pak Anies Baswedan. Saya kepikir loh kok bisa, kok bisa loh, padahal itu ya pernah jadi menteri, ya, pernah jadi gubernur, ya kan. Tapi dia rumah aja masih ngeridit, capres yang paling miskin, rumah aja masih ngeridit. Ini kalau di feeling saya itu orang petani, orang susah. Sekarang saya lagi maculin, bikin litir. Saya ini di sawah ini, bukan nggak kerja, tapi lagi istirahat bikin video. Kalau menurut feeling berarti yang paling amanah menurut saya Pak Anies. Kenapa? Dia pernah jadi menteri, dia pernah jadi gubernur 5 tahun atau 6 tahun itu. Dia tidak menggunakan jabatannya untuk duit. Dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk meraup duit. Enggak, rumahnya aja masih kredit. Ini terbukti kalau Pak Anies Baswedan ini memang the best, bagus. Meskipun tidak mau dibilang nanti dipolis Pak Anies, tetap Pak Anies walaupun tidak dipolis, dia orang baik, berakhlak baik, agamanya baik. Dia pasti amanah
cocok lagi sebenarnya. Ya kalau menurut saya begitu. Amanah. Jangan disia-siakan orang amanah ini. Oh, sudah pernah jadi ini aja masih miskin, ya kan? Mikir pakai akal sehat. Kalau pengen pemimpin yang amanah, ya seperti Pak Anies Rashid Baswedan. Nggak seperti nanti ini, saya nggak membedakan yang Pak Jokowi pernah wali kota yang nggak menerima gaji. Lu ujung-ujungnya bawahnya juga bilang bahwa tanda tangannya juga pernah terima gaji karena demi jabatan. Kalau Pak Anies nggak bohong, ini kenyataan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Mikir. Oke, jadi begini ya Bapak petani, mohon maaf. Kalau dari saya, Bapak juga harus menggunakan pemikiran Bapak untuk berpikir seperti ini, Pak. Ya. Oke, Bapak mengatakan Pak Anies ini miskin, selama masa jabatan dia tidak meraup keuntungan atau uang untuk membangun rumahnya aja masih kredit, ya. Nah, sekarang coba Bapak berpikir, rumahnya masih kredit, dia masih miskin, ya. Tetapi kok bisa ya naik private jet, ya. Lalu di mana-mana ya menggunakan mobil-mobil mewah, jalan kemana-mana menggunakan mobil-mobil mewah. Tetapi ketika mengurus SKCK kok naik motor? Ini pencitraan yang terlalu kebangetan lah. Tetapi kok bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, pergi umroh bersama keluarga ya, kemana-mana nginap di hotel-hotel mewah ya, makan makanan enak ya, kesana kesini ya. Nah itu coba kira-kira Bapak menganalisis ya, itu dari mana kalau dia nggak punya duit. Lalu sebelumnya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu kan selalu kelebihan bayar tuh Pak ya. Nah apakah Bapak tidak berpikir sampai di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Surya Paloh kali ini seperti makan buah si malakama. Maju bingung, mundur pun dia bingung. Karena apa? Dia telah menempatkan Muhaimin di tempat yang salah. Karena Muhaimin hanya membawa gerbong kosong. Dia tidak akan bisa menipu NU. Dan dia dengan nasdemnya akan hancur. Kalau tidak mau hancur, dia harus kembali kepada koalisi bersama PDI atau Prabowo. Kita lihat nanti apa yang dilakukan NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas, ini opini yang digiring oleh rekan-rekan yang tidak suka dengan acara itu mengatakan besarnya animo masyarakat datang itu karena ada side eventnya, yaitu jalan gembira atau jalan sehat. Bos, gini saja deh. Mana ada acara jalan sehat, jalan gembira bisa mendatangkan jutaan begitu. Event yang mengadakan menteri, yang ngadain mungkin presiden sekalipun mungkin ya. Kalau hanya untuk jalan sehat, kayaknya mungkin tidak akan datang. Atau gubernur lah ya. Ya, jadi ya termasuk ini kan yang komentarnya kan orang Sulawesi, dia nggak datang. Ya karena itu adalah acaranya Pak Anies. Tidak mungkin lah misalnya saya tidak mendukung Ganjar ada acara jalan sehat di Malang yang adain Ganjar. Nggak mungkin lah saya datang, mikir saya. Karena itu akan menjadikan pujian untuk Ganjar kalau yang datang makin banyak. Jadi yang datang kemarin itu murni mereka ingin bertemu Pak Anies. Nggak ada side event di sana, nggak ada Dewa 19, nggak ada slang. Yang rata-rata bisa mendatangkan banyak orang. Jadi kalau yang datang misalnya artis, band-band besar, kalau banyak, oke lah. Kita bisa mengatakan bahwa yang datang itu karena ingin melihat Dewa 19 misalnya. Itu nggak ada. Nggak ada hiburan di sana itu. Hiburan mereka itu ya Pak Anies itu. Hiburan mereka sebagai warga negara Indonesia yang haus akan adanya perubahan dan menggantungkan mimpi-mimpi dan keinginan mereka kepada sosok Pak Anies yang akan memimpin bangsa Indonesia ke depan. Dan itu sudah luar biasa menggerakkan mereka untuk datang. Begitu. Ini menunjukkan betapa masyarakat kita ingin ada perubahan. Dan Pak Anies itulah simbol perubahan itu. Gitu loh Kang, yang protes ini ya. Sudahlah, yang datang itu 100% adalah pendukung Pak Anies atau mereka yang sedang belajar berproses untuk menjadi pendukung Pak Anies. Karena mungkin masih mencari-cari siapa sebenarnya tokoh yang terbaik dan mereka mencoba melihat itu. Dan insya Allah setelah itu mereka akan menjadi pendukung Pak Anies juga.
Itu saja, tetap semangat teman-teman, dan setelah ini kita akan gaungkan di setiap daerah untuk juga akan melakukan hal yang sama. Kita tunggu Malang. Terima kasih Makassar karena sudah menjadi atau memberikan suntikan positif dan semangat untuk kemudian di daerah-daerah juga harus mengikuti Makassar. Tunggu nanti di Malang kita kerahkan juga. Kalau bisa 2 juta lebih, insya Allah. Ya. Itu juga, tetap semangat. Anies Baswedan kemudian menyelenggarakan Jalan Sehat di Makassar bersama dengan Cak Imin dan bertepatan dengan hari ulang tahunnya Cak Imin. Nah, di sana ini kan memang banyak sekali massa yang datang. Kalau kita melihat videonya, melihat foto-fotonya, itu sepanjang jalan full masyarakat ini yang hadir di sana. Mereka mengklaim bahwa ini jumlahnya sekitar 1 juta orang, lebih dari 1 juta orang. Nah, lalu mereka mengklaim bahwa 1 juta orang ini menghendaki perubahan, tidak menghendaki keberlanjutan dari pemerintah Presiden Jokowi. Kemudian mereka menyaksikan hasil survei yang menempatkan Anies dan Cak Imin ini ada di posisi ketiga. Bagaimana mungkin jutaan orang yang datang ke sana kemudian menginginkan perubahan kok bisa hasil surveinya di posisi ketiga? Nah, ini kan memang cara-cara seperti ini selalu diklaim oleh kelompok mereka. Lalu kemudian dengan klaim seperti ini, dengan modal mereka mengklaim 1 juta umat ini, kemudian tidak percaya dengan lembaga survei. Padahal lembaga survei ini kan mereka punya metodologi ilmiah untuk mengemukakan hasil survei mereka, nggak asal-asalan. Tapi Kadur mana percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada video kayak begini ini harus saya komentari. Aku pilih Pak Anies yang cerdas dan alim, bukan kaleng-kaleng. Nah, cocok ini. Kalau cerdas, oke lah, nggak masalah. Tapi kalau alim, sampean harus bisa bedakan mana orang yang alim, mana yang enggak. Alim itu ya, kalau istilah di dalam Islam itu ya orang yang taat beragama, terus orang dihormati, macam kiai, gus, yang orangnya lurus, tegak lurus gitu ya. Tapi kalau seseorang dikatakan alim, dia masuk ke pura, ikut bersembayang di agama orang tersebut, itu sudah gugur kata-kata alim. Dia masuk ke vihara sampai membakar dupa, ikut sembahyang menyerupai kaum tersebut, sudah gugur kata-kata alim. Masuk dia ke gereja ikut kebaktian, gugur kata-kata alim. Apalagi namanya sampai dikasih embel-embel Yohanes. Itu jangan pakai kata-kata alim, sudah tidak masuk ya. Toleransi boleh, tapi menabrak akidah, menabrak tatanan Islam itu tidak boleh. Jadi kata-kata alimnya hilangkan ya. Itu maksud saya, bukan berarti saya komplain begini, enggak. Kata-kata alimnya ini yang enggak harus dihilangkan gitu loh. Karena dia sudah menabrak apa yang diajarkan dalam norma-norma Islam gitu ya. Jadi harus pintar sama memilih orang itu. Jangan pernah dikatakan alim tapi kalau dia melanggar syariat yang dituntun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dalilnya Pak Ustadz Abdul Somad masuk dalam kategori ini. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Ini loh Pak, saya main ceramai katanya orang alim ini Pak ya. Salam waras, salam NKRI agama mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Hai, yuk kita belajar dari penampilan Pak Anies Baswedan ketika memaparkan tentang gagasan beliau dalam acara Mata Najwa. Ada 3 hal berhubungan dengan bahasa tubuh yang dapat kita pelajari. Poin yang pertama adalah basic position. Perhatikan ketika beliau memegang mic dan tangan tidak lagi digunakan, maka tangan itu selalu akan ada di sini. Jadi pelajarannya ketika teman-teman membuat gerakan tangan dan pada saat tangan itu tidak lagi Anda buat gerakan tangannya, maka tangan itu ada di sini. Poin yang kedua adalah mengganti pegangan mic dari tangan kiri ke tangan kanan sehingga tangan yang satunya dapat membuat gerakan tangan. Kedua tangan kiri maupun kanan secara bergantian memegang mic sehingga tetap akan hidup gerakan tangannya, tidak hanya tergantung pada satu gerakan tangan saja. Lalu yang ketiga yaitu ketika menggambarkan 2 hal yang berbeda pada 2 posisi yang berbeda, posisi A dan posisi B.
Sehingga audiens dengan jelas dapat menangkap ketika tangan berada di sini, maka beliau lagi berbicara tentang posisi A. Lalu tangan berada di sini, beliau lagi bicara tentang posisi yang kedua atau posisi B. Saya Om Kyoyanto, pakar public speaking Indonesia versi koran konten, motivator konversi Metro TV, pemenang Indonesia Outstanding Instructor 2020 versi Skill Academy. Senang bisa berbagi. Oke, jadi begini guys ya. Kita tidak butuh pemimpin yang pandai berkata-kata dengan bahasa tubuh yang kelihatan sangat keren sekali ya. Dari tangan kiri ke tangan kanan bisa menjelaskan maksud A, maksud B dengan bahasa tubuh yang digambarkan oleh abang ini yang kelihatan sangat keren, sangat bagus ya, sangat hebat. Akan tetapi minimal ya, minimal ketika dikasih pertanyaan ya, soal BPJS, apakah nanti beliau setelah menjabat sebagai presiden yurannya itu mau dinaikkan ya atau mau diturunkan ya. Minimal ketika ditanya itu ada nyambung-nyambungnya. Akan tetapi percuma kalau Anda gerak bahasa tubuhnya bagus, perfeksionis ya, tetapi ketika ditanya A jawabannya Z. Capres lo yang ubanan, yang suka nonton film okep, gua mah enggak. Capres lo yang gembul, yang so tegas, begitu masuk pemerintahan yang tadinya macan jadi kucing, gua mah udah enggak lagi. Sekarang capres gua itu yang bikin Jakarta bagus, yang lu pada punya saudara-saudara pada foto-foto di Sudirman. Nah itu baru capres gue, tahu kan? Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas. Ada ayam lagi guys. Bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memajukan unsur-unsur gagasan itu. Udah tahun 2023 di bulan September yang sebentar lagi hitungan hari akan berakhir. Pertanyaannya, apakah ekonomi kita sudah meroket? Gue selalu menantikan dari tahun ke tahun setiap bulan September. Tolong jawab di kolom komentar dengan sopan dan santun. Salam perubahan untuk persatuan. Anies Presiden 2024. Assalamualaikum, salam kewor, geger tapi awor. Wong Cirebon sedulur kabeh bangsa Indonesia, saudara kita semua. Luar biasa hari Minggu kemarin Pak Anies di Makassar. Bahkan dikatakan jutaan manusia bertumpah ruah menyambut kedatangan Pak Anies dan Caimin. Walaupun survei mengatakan Pak Amin paling buncit, tapi fakta di lapangan luar biasa. Percaya sama survei atau percaya realita? Survei mengawang-awang, tapi realita bukti di lapangan. Seperti lautan manusia. Itulah fakta yang sebenarnya bahwa Caimin, Mas Anies, Caimin dicintai rakyat untuk perubahan. Yes. Assalamualaikum, salam kewor, geger tapi awor. Salam kewor, geger tapi awor. Bos, pede boleh bos. Jangan langsung dibuat fiti, lihat dulu. Kemarin itu acara di Makassar bos, undiannya banyak. Mobil, paket umroh, motor, itu yang dikejar bos sama orang Makassar, bukan karena panggilan hati bos. Ada bos anak kecil kena prank, dapat paket undian umroh, dituker bos sama TV, sama dispenser. Kena prank lagi baik bos, itu anak kecil. Udah AHY kena prank, anak kecil kena prank juga bos.
Ampun dah. Indonesia panjenengan adalah keturunan dari leluhur yang Salam NKRI bersatu. Saya mau stitch video ini. Kalau saya secara pribadi bukan karena keturunan Yaman atau keturunan siapalah itu. Yang penting secara undang-undang dia sah warga negara Indonesia. Tapi yang saya pengen pertegas, kinerja apa sih yang sudah diberikan oleh Anies? Ya, buka mata lebar-lebar, buka pikiran, ya pikirkan. Kita pilih presiden yang benar-benar punya hati untuk Indonesia. Karena saya ingin Indonesia jatuh ke tangan orang yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Apalagi kami yang minoritas selalu dinomorduakan. Mau jadi apa negara ini kalau Anies yang memimpin? Tolong jawab pertanyaan ini. Terima kasih. Salam NKRI bersatu. Ini kan Anies Baswedan kemudian menyelenggarakan Jalan Sehat di Makassar bersama dengan Cak Imin. Nah, di sana ini kan memang banyak sekali massa yang datang. Kalau kita melihat videonya, mereka mengklaim bahwa ini jumlahnya sekitar 1 juta orang, lebih dari 1 juta orang. Nah, lalu mereka mengklaim bahwa 1 juta orang ini menghendaki perubahan. Mereka ini sebetulnya bukan menginginkan perubahan, bukan ingin berjumpa dengan Anies Baswedan atau Cak Imin. Mereka ini hanya ingin mendapatkan door prize. Ini ada tiketnya kan, dijual kemudian diberikan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan door prize. Di tiket itu pun, kupon undian door prize itu kan juga macam-macam. Ada mobil, ada umroh, motor, handphone. Ya iyalah, siapa yang nggak kepengen mendapatkan hadiah umroh, apalagi mobil. Nah, itulah kemudian masyarakat yang berbondong-bondong ke sana kepingin mendapatkan door prize ini. Tapi diklaim bahwa masyarakat ini butuh perubahan, mendukung Anies Baswedan dan Cak Imin. Oke guys ya, kalau door prize-nya seperti itu, gede-gede guys ya, ada mobil, motor, lalu kemudian ada umroh. Wah, saya pun kalau bukan pendukung dari Pak Anies, saya pasti ikut-ikutan juga guys ya. Ya, demi incar door prize-nya ya. Siapa tahu beruntung dapat mobil guys, kan lumayan. Assalamualaikum, salam kewor, keker tapi awak. Salam waras dan selamat malam. Saudaraku yang di Makassar, pasti orang-orang cerdas dan paham siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin di negeri ini tahun 2024. Kalau boleh tanya Bang, yang lagi viral, kalau nggak salah hadiah umroh yang diganti itu gimana itu Bang? Pengen tahu tuh ceritanya. Salam hormat. Ganjar Pranowo the best. Pak Anies itu paling gampang untuk dikampanyekan ya, karena kata-kata yang biasa digunakan untuk kampanye itu banyak ada di diri Pak Anies. Jujur, amanah, tanggung jawab, beradab, berakhlak, nasionalismenya pun tinggi. Di samping itu juga pinter, wawasan kebangsaannya luas, punya solusi untuk negeri ini, untuk mensejahterakan negeri ini. Yang jelas nasionalismenya tinggi. Jadi NKRI juga di diri beliau ada dan harganya mati. Karena kakeknya juga kan pahlawan kemerdekaan yang disematkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Di Makassar itu Jalan Sehat itu hadiahnya mobil, yang datang itu editan. Iya ta Bang, punya otak makanya jangan dangkal-dangkal banget Bang. Kalau dangkal banget itu keruh otaknya. Oke, jadi gini Bang, logikanya ya, logikanya. Anda kalau memang nggak punya bahan untuk diposting dari calon pasangan pilihan Anda, jangan terlalu iri dong. Logikanya gini, ketika saya orang Makassar dan saya nggak suka sama Pak Anies, walaupun adanya pesawat, saya nggak mau datang Bang. Itu logika. Makanya yang tidak percaya yang posting itu editan atau gimana,
itu bukan mendukungnya Anies dan dia tidak mungkin datang. Paham? Oke? Otaknya dicuci dulu ya. Pakai mesin cuci nggak apa, atau mungkin pakai sikat gigi nggak apa-apa. Oke? Salam akal sehat. Apa yang menonjol para pendukung Anies dibanding dengan para capres lainnya? Satu, para pendukung Anies berkarakter partisipatif. Tidak perlu diarahkan, mereka bergerak sendirinya untuk menjadi pendukung Anies dan saling mengajak. Kalau para capres lainnya, nah, dimobilisasi, diarahkan dulu. Barangkali ada embel-embel transportasi dan sebagainya, begitulah. Tapi sekali lagi untuk Anies, no, partisipatif. Yang kedua, ciri religiusitas sangat menonjol. Nah, untuk menjadikan pemerintahan baik atau negara ini baik, memang nilai-nilai religi itu harus muncul dalam pemerintahan. Penting dicatat. Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar akan hadir tengah-tengah kita. Wow, top untuk Pak Anies dan Cak Imin, mampu mengumpulkan rakyat sebesar puluhan ribu. Tapi kalau acaranya jalan sehat seperti ini, siapa juga yang nggak mau? Saya pun juga mau. Siapa tahu beruntung mendapatkan hadiah utama, mobil dan umroh. Tapi ku harap kali ini untuk panitia jujur, amanah ya. Jangan sampai kejadian kemarin di mana hadiah utama umroh diganti dengan televisi ya. Terima kasih. Waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita. Assalamualaikum Cak Imin. Sampai bilang dalam waktu singkat akan mendapat jawaban yang lengkap dari ulama-ulama kita. Ulama yang mana? Ulama Wahabi. Kalau ulama NU tidak bakalan, dijamin dah, dijamin. Ya apalagi sampai wakilnya Anies gitu loh. Orang NU ini kebanyakan ini yang sukanya sama siapa? Sama Ganjar gitu loh. Ya, kalau sama Anies itu paling-paling ulamanya Wahabi yang akan mendukung gitu loh. Paham Cak Imin ya? Apalagi itu sebelum apa-apa aja, timnya Samen sudah bilang kalau Samen jadi wakil presiden, wanita hamil di muka bumi ini akan ditanggung biayanya. Sepeda motor akan digratiskan minyaknya. Janjinya itu loh sudah apa ya? Sudah nggak masuk akal gitu loh. Wanita hamil di muka bumi ini semua negara kamu tanggung gitu loh. Anies Baswedan lagi pusing. Bukan pusing mikirin cawapres, dia lagi pusing mikirin visi misi. Tagline perubahan minimal tuh kan harus mikirin tuh yang baru apa, yang mesti dikoreksi apa, yang mesti dihentikan apa, yang mesti dilanjutkan apa. Pusing dia. Lagian nggak mau lihat itu dua calon lawannya kan melanjutkan program Pak Jokowi. Nanti tuh dua-duanya kalau pas daftar ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, tinggal diserahkan aja visi misi Pak Jokowi tahun 2019. Nggak pusing-pusing tuh Mas Anies nih, pusing kok dibikin-bikin. Ya oke lah buat Indonesia ya. Ini mau gimana lagi ya? Hidup perubahan. Ya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Terpesona sama ini sampai lupa sama capres. Ini benar-benar pasangan serasi guys ya. Seperti botol dan tutup botol. Nanti aja kita nanti minta Pak Anies untuk imam. Iya. Diminta jadi imam sholat. Pak Anies jawabannya cerdas sekali, Masya Allah. Ilmunya, adabnya, amaliyahnya. Klop banget deh. Jangankan jadi imam sholat, jadi imam pemimpin negeri Indonesia Raya aja aku mah ikhlas. Lalu kalau sebagai, itu kan imam sholat ya. Kalau sebagai imam Mahdi, apakah ibu juga ikhlas? Dibilangkannya pula
Kau jadi apa kata kakek Anies, pejuang kemerdekaan. Kamu jadi apa kata ngatakan aku ini. Mana buku sejarahnya yang mengatakan kakek Anies jadi pahlawan nasional? Tunjukkan dulu bukunya. Di mana? Katakannya atau Anies, saya Anies merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini di zaman Belanda dan di zaman Jepang. Buku yang dikatakan dia itu buku sejarahnya mana? Coba tunjukkan buku sejarahnya. Pahlawan nasional tuh. Tak ada di situ tercantum. Tapi kalau katanya 3 serangkai, Budi Utomo, itu iya. Cuk Nadine, Ajeng Kita Kartini, Jenderal Sudirman. Tidak ada ayah si Anies, paham ya? Ratusan ribu orang yang datang ke acara ini Anies Baswedan dan Caimin di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Saya tidak akan henti-hentinya untuk mengingatkan para loyalis Anies, pendukung Anies, jangan jumawa, jangan sombong. Ketika sang penguasa masih ingin berkuasa, tetap aja, biarpun pendukung Aniesnya sudah merasa di atas angin, pasti kalah. Waktu dulu 2019 Prabowo itu udah di mana-mana Prabowo. Ketika hari H-nya, siapa yang jadi presiden? Pak Jokowi. Makanya saya ingatkan lagi buat pendukung Pak Anies di seluruh Indonesia, pendukung Amin, jangan terlalu jumawa. Hati-hati begitu. Apalagi ada wacana untuk menggabungkan duet Prabowo Ganjar. Itu udah kekuatan besar loh. Kekuatan besar. Jadi saya harap jangan jumawa dulu buat pendukung Aniesnya. Antisipasi buat hati-hati. Jangan sampai kejadian lagi ya. Salam kompak. Insya Allah kalau ada perubahan kita akan buat negeri ini menjadi aman bagi semuanya. Nah, iki congore Anies sih bacot meneh iki. Nah. Nis congormu lho nis lek ngomong iku pikiran lek ngomong iku jaring gawe ngaman Indonesia iku congormu lek ngomong itu dipikir. Sing gawe gak negara gak aman congormu cuk. Sing gawe sing gawe negeri gak aman congormu, coba congormu ngomong Rizik Syihab iku apa FPI bubarno, HTI bubarno, ora dibubarno. Congormu wani ora ngomong niku. Ngomong genjeplak. Congormu iki wong endi sih? Wong Indonesia asli dudu gemede congormu. Lho kerjaanku ngono iki lho, bajaringan iki lho. Dek proyek iki. Aku kerja tenan iki lho, bajaringan kerjaku. Congormu lek ngomong diatur, cuk. Sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU. Tapi yang sak karepmu men ngomong apa ae kon. Wong lek anjene wong doyan gedabrus wis kaya awakmu iku. Kabeh wong PBNU ndukung apa? Rakyat sing milih min. Rakyat. Lek ero nang lambemu min, sapa sing ati milih? Nek guru ngoceh ae. Wong lek wis kakan janji wis lah. Wis gak kira ditepati. Wis akeh buktine. Wis padha karo pilihan lurah. Janji didhisikno. Ujung-ujunge akhir-akhire ya apa? Blegedes. Wis pasti wis. Nek guru ngomong alur ngidul. Aduh. Pendukung Anies mengatakan Ganjar bisanya hanya menceritakan tentang pengalamannya saja menjadi gubernur selama 10 tahun katanya gitu. Lihat dong katanya Anies katanya gitu. Tidak perlu diragukan lagi katanya kemampuannya. Saya pengen ketawa sih, terus terang saja ya, jujur saja geli rasanya perut saya, pengen ngakak gitu ngetawain. Ya, Anies aja yang pekerjaannya jelek, tidak bermutu,
Anies memamerkan rekam jejaknya. Apalagi Ganjar yang kerjaannya top-top markotop. Pasti dong dibanggakan rekam jejaknya. Rekam jejak Ganjar tidak diragukan lagi. Top-top markotop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jalan gembira di Makassar 24 September 2023 masih menjadi pembicaraan dan menjadi pemberitaan di media sosial. Salah satu yang juga kemudian mengemuka pertanyaan netizen, dari mana sumber dana bisa mengumpulkan begitu banyak manusia? Disebutkan sampai jutaan orang. Dan sepanjang sejarah di Makassar baru kali inilah terjadi pengumpulan massa yang luar biasa, tidak ada bandingannya. Nah, jawabannya begini. Anies ini termasuk calon presiden dari koalisi perubahan yang relatif uangnya itu sangat terbatas. Bahkan Pak Anies juga dalam dialog adu gagasan di UGM sudah menyampaikan bahwa para pengusaha besar itu menjauh dari Pak Anies. Ada pengusaha menengah, itu pun kalau ketahuan akhirnya mereka diperiksa pajaknya dan akhirnya sulit sekali untuk mendapatkan dana. Jadi artinya apa? Bisa jalan ini tidak ada yang mendanai dari pengusaha-pengusaha besar, tetapi itu urungan. Rata-rata relawan Anies ini ambil dari kantong sendiri. Bantuan saudara-saudara, bantuan teman-teman. Jadi nggak ada yang mendanai gitu. Itu sebabnya kalau lihat misalnya contoh di Jakarta. Jakarta ini begitu banyak spanduk dari pihak sana. Sementara Anies relatif nggak ada itu spanduk yang dipasang di jalan-jalan. Kalaupun ada beberapa caleg yang memasang baliho, kemudian ada foto Pak Anies di situ. Itu saja. Tapi itu juga tidak masif dibandingkan dengan yang lain. Nah, sama halnya di Makassar. Makassar itu bisa begitu banyak massa yang datang karena panggilan. Jadi kalau panggilan untuk melakukan perubahan itu sudah terpatri dalam diri setiap orang, memang itu sulit sekali dibendung. Dan ini bukan kali ini saja terjadi di Makassar. Hampir semua daerah yang dihadiri Anies Baswedan sekarang ini bersama dengan Gus Imin, itu lautan manusia yang hadir, Pak. Nanti kita akan lihat tanggal akhir bulan ini akan ada lagi acara di Bandung. Saya juga memperkirakan akan terjadi lautan manusia yang menghadiri Jalan Gembira atau Jalan Sehat yang diadakan oleh Koalisi Perubahan. Jadi artinya apa? Partisipasi masyarakat itu. Partisipasi itu ada dua macam. Ada autonomous participation dan mobilized participation. Pada Pak Anies dan sekarang ini Gus Imin, masyarakat melakukan yang namanya autonomous participation. Partisipasi otonom. Jadi kesadaran mereka datang, kemudian keinginan mereka untuk bertemu dengan Pak Anies, lantas keinginan untuk mewujudkan perubahan, disinilah bertemu dengan Pak Anies ini sendiri. Jadi mereka datang dengan biaya sendiri, tidak ada yang mendanai pada mereka. Kalau mendanai, bagaimana membiayai jutaan orang datang itu? Itu nggak ada, karena sekali lagi Anies ini tidak banyak uangnya, sangat berbeda dengan di sebelah sana gitu. Jadi sekali lagi gelombang massa yang begitu banyak ini hadir karena dorongan partisipasi otonom. Beda dengan partisipasi yang dimobilisasi. Nah,
netizen yang mempertanyakan dari mana sumber dananya untuk menggerakkan massa yang begitu banyak di Makassar, karena sudah terpatri dalam diri yang bersangkutan bahwa untuk menggerakkan massa itu dimobilisasi, mobilize participation. Partisipasi yang dimobilisasi itu tidak lain harus memberi uang. Tidak hanya uang untuk transport, tapi juga uang makan. Nah, sekali lagi, koalisi perubahan ini tidak mempunyai sumber dana seperti itu. Tetapi kegairahan, semangat, daya juang, patriotisme untuk menghadirkan perubahan mereka wujudkan. Dan inilah yang kita saksikan di Makassar dan di hari-hari yang akan mendatang. Sebelumnya juga Anies berada di Sumatera Utara, kemudian di Padang, kemudian di Aceh, dan di berbagai daerah. Sekali lagi saya selalu mengandaikan itu sebagai lautan manusia untuk menggambarkan. Halo guys, selamat pagi. Ini aku bikin konten lagi. Aku ingin meneruskan masalah yang kemarin yang lagi rame lagi viral. Jadi guys ya, aku mau melanjutkan. Ternyata masih banyak lagi yang tidak terima dengan apa yang aku jelaskan. Yang aku bongkar. Jadi gini ya, coba lihat. Yang di atas ini guys, aku sudah melihat ini beredar di internet ya. Di internet ini sejak tanggal 20. Sejak tanggal 24 hari sebelum terjadinya pelaksanaan event jalan santai atau jalan gembira itu, aku sudah menerima tanggal 20 sudah melihat ini. Cuman aku ya cuek aja sebenarnya. Padahal aku ini loh, tinggalnya di desa, jauh dari kota, di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Sulawesi. Tapi aku sudah menemukan ini beredar sejak tanggal 20. Tapi aku diam aja ya, aku bilang, wah ini aku bilang ada event besar lagi nih. Nah, dari partai koalisi Nasdem ya, kita biasa aja. Jadi buat para pendukung Anies ya yang mengatakan itu hoax dan sebagainya, itu tidak ada embel-embel, ini buktinya bro. Ini tanggal 20 makanya di situ kenapa kerumunan massanya begitu banyak. Nah, karena ya itu coba lihat. Mereka sudah tahu peserta bakal hadir, kurang lebih sekitar 500.000 peserta yang bakal hadir di acara event jalan santai atau jalan gembira itu. Terus kita lanjut lagi. Nah, kemudian seperti ini ya gas ya. Nah, coba lihat tuh, itu kuponnya ada kan, jelas tuh itu kuponnya. Nah, itu kuponnya di situ kan jelas terbukti H2 2 hari sebelum tanggal 24 pelaksanaan event jalan santai, pelaksanaan kegiatan di Kota Makassar pada Minggu 24/2003, total jumlah pendaftar lewat online sudah mencapai 50.000. Itu orang mendaftar itu pakai uang tuh, karena apa? Mengharap ya siapa tahu dapat hadiah door prize, berangkat umroh. Dapat mobil, dapat sepeda motor atau dan yang lainnya. Jadi orang yang mendaftar ini tuh pakai duit, nggak ada yang gratis mendapatkan kupon itu. Mau yang online atau yang secara tidak langsung. Jadi panitia penyelenggara event jalan santai atau jalan gembira ini mencetak cuma 800.000 kupon. Nah, 800.000 kupon. Nggak ada sampai 1 juta, cuma 800.000. Cuman 2 hari menjelang hari H itu baru terjual sekitar 50.000.
Ya wajar guys ya kalau mengundang perhatian massa jika dalam sebuah event atau kampanye seperti ini kemudian mengadakan door prize ya, dengan berbagai macam penawaran atau hadiah-hadiah yang menarik. Tentu ini akan menjadi incaran bagi banyak orang ya, karena pasti setiap orang mempunyai mimpi dan harapan ya. Siapa tahu hari itu adalah hari keberuntungan bagi dirinya, dimana ketika menghadiri acara Anies Caimin ini, ya dia bisa membawa pulang hadiah umroh ataukah mobil. Wah, kalau dapat mobil ini sudah merupakan hal yang sangat luar biasa sekali guys ya. Dan saya penasaran kemarin yang di Makassar ya, kira-kira siapa sih dari undangan tersebut yang mendapatkan hadiah mobil ya. Ya mudah-mudahan yang mendapatkan hadiah mobil ini adalah murni pure dari masyarakat yang memang mereka datang ke situ ya dengan mendaftar lewat kupon yang mereka dapatkan. Terlepas dari apapun itu guys ya, saya merasa tidak ada gentar sedikit pun terkait dengan banyaknya massa yang hadir di acara Anies dan Caimin di Makassar kemarin guys ya. Karena saya yakin akan jauh lebih banyak masyarakat Indonesia yang memberikan support dan dukungan untuk presiden yang mau melanjutkan, meneruskan program-program dari Pak Jokowi ya. Karena kalau Pak Anies sendiri sudah jelas dia mengatakan bahwa yang dia usung itu bukan keberlanjutan tetapi mau mengubah guys ya, perubahan. Dan dengan tegas mereka menyatakan sebagai antitesa, berlawanan, bertolak belakang dengan apa yang sudah dikerjakan atau semua yang sudah diprogramkan oleh pemerintah saat ini dan mungkin juga pemerintah-pemerintahan yang sebelumnya ya. Nah, yang kita butuhkan guys ya untuk agresivitas pergerakan ekonomi kita, untuk kemajuan bangsa dan negara kita lebih melesat lagi, lebih cepat lagi, kita butuh keberlanjutan, orang-orang yang mau melanjutkan semua program proyek-proyek jangka panjang yang sudah didesain, sudah dilakukan fondasinya. Nah itu kita harapkan diteruskan guys ya, bukan diacak-acak apalagi diubah atau apalagi amit-amit nih sampai di stop sama sekali. Oleh karena itu ya, kalau dari saya rekomendasikan yang rambut putih guys. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.